Halo guys, ketemu lagi di Diko Racing. Kali ini kita akan ngobrol tentang apa ya? Tentang ini nih, kegagalan yang terjadi pada mesin kalian, baik itu mesin standar maupun mesin balap. Kita akan bahas satu persatu part-partnya apa saja yang menimbulkan, yang menyebabkan kegagalan atau yang menjadi efek dari kegagalan yang kalian lakukan, settingan atau perubahan atau modifan yang kalian lakukan akan ngefek kepada part apa saja akan kita bahas di sini. Udah subscribe belum? Kalau belum nggak tak lanjutin videonya. Seperti itu, oke. Narasumber kita Marso Suek sudah hadir di bengkel. Oke, sepertinya dia bawa kepekan guys. Oke, ntar saya belum tahu itu tulisan apa ya. Nanti kita tanya aja sama Marso. Tulisan apa gue jadi contohnya apa, contohan apa gitu. Oke, maju sini mas. Kelihatan aku mas. Sebagai perkenalan ya, ini yang sedang kamera bukan kameramen biasanya. Kameramen biasanya lagi sakit perut guys. Jadi saya ngambil kameramen lain dari TV sebelah. Oke, piston. Saya akan bahas nomor 1 adalah piston. Apa tugasnya, apa fungsinya, pasti kalian tahu lah. Sebuah piston, desainnya bagaimana, pasti kalian juga udah paham. Piston 4 tak dan 2 tak berbeda ya. Piston 4 tak ada ring oli, piston 2 tak tidak ada ring oli, tapi fungsinya sama, menyedot, mengompresi, dan sebagai lontaran dari ledakan yang terjadi pada ruang bakar. Oke guys, sorry ya kalau banyak gangguan, karena kita kalau syuting siang-siang itu banyak yang lewat, banyak iklan. Jadi mohon dimaklumi aja ya, bengkelnya pinggir jalan. Terus apa saja kegagalan yang terjadi pada piston, macam-macam. Oke, coba kita tanya Marso. Marso sering mendapatkan pelanggan yang aneh-aneh, yang rupa-rupa warnanya. Kita akan tanya dia berdasarkan pengalaman dia. Oke, tapi sebelumnya saya akan tanya sama Mas Ro, nggak ini apa kayak gue? Catatan Pak, dari perwakilan dari teman-teman. Oke, perwakilan dari teman-teman. Jadi ada sebagian yang sudah WA kita ingin dibahas tentang piston, seperti itu ya. Om tolong bahas tentang piston. Ada juga titipan-titipan dari bengkel tetangga kita, subscriber kita yang kepengen dibahas tentang piston. Oke, kita ikuti kelanjutannya. Takut apa kue? Pertama Pak, kenapa share pada pecah, terus borat-baret dan gacet? Oke, share pecah. Kalian pernah lihat? Kalau untuk motor standar sih kayaknya kalau share pecah ya jarang lah, walaupun ada, tapi ya jarang. Biasanya share pecah itu terjadi pada motor-motor garapan atau motor balap ya. Jadi kenapa share pecah? Yang pertama itu pasti pecah. Diduduk ya Pak? Diduduk. Kalau dipasang di dalam motor nggak kayak gitu. Mungkin pecahnya gara-gara overheat, panas yang berlebih. Satu. Kedua, kenapa bisa panas berlebih? Karena pelumasannya tidak sempurna, tidak baik. Ketiga, bahan dari piston tersebut mungkin bahannya KW atau terlalu jelek lah guys, tidak rekomendasi. Misalnya seperti itu. Bisa kalian balap pakai pistonnya piston harian. Kalau terjadi pecah ya wajar. Gitu lah. Jadi nomor 1 pelumas, nomor 2 adalah apa ya? Gesekan yang berlebih. Nomor 3 settingan. Settingan dari apa maksudnya? Contoh, pelumas bagus, piston bagus, tapi PR-nya pecah. Kenapa? Karena gigi keteng atau rantai ketengnya loncat. Sehingga yang seharusnya nggak nabrak dia jadi nabrak karena dia loncat. Rantai ketengnya loncat karena sudah terlalu kendor. Kenapa kendor? Udah kelamaan, udah waktunya ganti, kalian belum ganti. Seperti itu, kenapa share pecah. Oke, yang berikutnya kamu pasti akan tanya kenapa share itu borat-baret. Nih seperti ini, borat-baret guys. Ya, jawabannya sama. Material piston, pelumasan yang kurang bagus, serta ya kalian modif
kalian modif, RPM terlalu tinggi, tapi pistonnya banyak jelek. Seperti itu. Sebenarnya ada masalah-masalah lain yang menyebabkan piston itu jadi cacat ya. Contoh titik offset. Apa itu titik offset? Browsing. Apa sih titik offset piston? Browsing sendiri. Nanti dijelaskan di situ. Kalian tinggal baca. Jangan terlalu banyak nonton YouTube, kali-kali baca. Paham? Karena mungkin dengan baca kalian menemukan yang tidak diberikan dalam video seperti itu. Oke, apalagi? Ada pertanyaan apa tentang piston? Terus kenapa Pak piston itu desainnya aneh-aneh, beda-beda gitu loh. Kalau buat motor balap ada yang model jenuh, ada yang model gimana gitu loh. Oke, kita bahas 4 tak. Desain piston beda-beda. Kalau 2 tak ya mirip lah. Piston 2 tak ya pasti seperti ini. Ya, tinggal ada yang diameternya besar, ada yang kecil ya, tergantung cc motornya tersebut pakainya berapa. Seperti itu. Dalam 4 tak ada yang desainnya seperti ini ya. Coakannya ada 4. Ya berarti ini untuk motor yang klepnya 4. Ini coakannya ada 2. Berarti untuk motor yang klepnya 2. Ini miring. Oh berarti yang desain klepnya miring. Karena ada yang lurus coakannya seperti Jupiter, seperti yang lain-lain lah, kecuali Karisma. Nah ini nih ada nih. Ini Sonic nih. Lurus kan? Ini miring. Oke. Desainnya berbeda-beda ya, tergantung apa. Desain kubahnya, tergantung desain kubahnya. Kalian bisa lihat di sini dia miring. Innya di situ kebalik. Innya di situ, X-nya di sana, miring kan? Nah, ini juga sama nih. Innya di situ, X-nya di sana, cocok, miring. Nah, ini ada head yang desainnya klepnya lurus. Ya pasti pistonnya berbeda leh. Pistonnya ya pasti yang mirip-mirip lurus-lurus begini gitu. Karena berhubung saya tidak punya yang khusus untuk motor ini ya, intinya gitu. Jadi kalau misalnya coakannya coakan lurus, kalian gunakan di head yang coakannya miring, ya pasti nabrak leh, gitu loh. Nah gitu, jangan di skip. Itu kenapa desain piston berbeda-beda dari pabrik. Terus setelah motornya dimodif, misal klepnya dibesarin, ya kan, diameter klepnya dibesarin seperti ini nih. Ini klepnya udah dibesarin gitu ya, otomatis coakan ini juga harus diperbesar gitu loh. Kalau misal dia liftnya terlalu dalam, buka klepnya terlalu lebar, terlalu tinggi, otomatis ininya juga harus diperdalam biar nggak mentok, bro. Terutama pada saat overlap. Nih overlapnya segini, seharusnya ini nggak mentok gitu loh. Nah itu kan nggak mentok guys, rata. Bisa diambil mas, sok diambil pistonnya tuh kan, tinggi overlapnya tapi tidak mentok. Maksudnya tidak mentok gimana? Pasang lagi sok. Sing pas so aja gemeter. Oke. Ini lihat pinggiran pistonnya nempel ke terhadap blok silinder guys. Ya toh? Iya benar. Ambil soalnya. Tuh, paham? Paham. Jadi ini adalah desain guys. Desain ruang bakar, desain kubah. Jadi coakan itu akan mengikuti bukaan klep seperti itu. Saat kalian detail nyeting ini, maka kegagalan semakin kecil. Walaupun sudah di setting yang sangat matang, kegagalan sering terjadi. Seperti itu guys. Ngerti? Faktornya apa? Nggak tahu. Macam-macam. Oke, yang lain ada pertanyaan apa? Pak, kalau motor sudah dimodif kan otomatis piston kan harus lebih ekstra, lebih bagus gitu. Itu ciri-cirinya sama mereknya yang bagus tuh merek apa gitu. Oke, kita bicara satu piston, tentang kualitas piston dan merek piston. Oke. Ngapa takon merek? Bagus. Merek yang bagus. Oke, merek yang bagus adalah merek yang pas. Pasti. Ya, pas di kantong. Pas dengan isi dompet. Iya. Sekarang kalau saya yang bagus merek apa pak? Iya yang forging, Daytona, apa BRT, apa Moto1 yang forging pasti bagus. Berapa harganya pak? Ya mungkin 800. Waduh, mahal banget pak. Yo katanya mau yang bagus. Duitmu berapa?
150. Ah ya beli yang biasa, itu udah bagus gitu loh, Pak. Paham. Buat apa kalian tahu yang bagus kalau nggak bisa beli, ya pasti jelek. Ngerti? Jadi karena kalian pakai piston yang biasa, kalian harus lebih pintar menjaga si piston tersebut tidak rusak. Salah satu caranya adalah kalian sudah tahu pistonnya kualitasnya kurang, boleh ngegas aja pol-pol. Ngerti? Bikin mesinnya jangan terlalu ekstrim. Paham? Oke, merek banyak. Daytona, Moto1, Kawahara, TDR, LHK. Apa lagi? Wah, jangan sebut Biseko, Wolfsner dan Dedek Dongek lah ya, yang orang Indonesia biasa pakai aja. Mereknya kayak gitu. Terus bagus yang mana? Intinya gini, saya kasih apa tips dan triknya aja ya. Seher yang bagus itu kayak apa? Piston yang bagus itu yang seperti apa? Desain piston yang bagus. Oke. Cari yang ringnya tipis. Semakin tipis ringnya, maka gesekan terhadap dinding silinder itu semakin kecil. Ringnya tipis. Ya, misal kalian pengen ngerubah motor kalian, cari desainnya yang ringnya tipis. Ada macam-macam masalahnya. Contohnya kayak di sini, ringnya tebel guys, nggak bagus. Ya mungkin bagus, mungkin adanya yang kayak seperti ini. Ya carilah yang harganya agak berkelas. Tapi kalau sekedar melihat desain piston, cari yang tipis. Lihat, kalian bisa lihat sini ya, ring ini dengan ring ini tipis mana, kelihatan ya? Ya. Fokus. Ya. Oke. Kelihatan ya. Oke, kelihatan. Oke, seperti itu. Ini bukan jelek. Ini bagus tuh film. Orisinil KWN. Tapi masih lebih tebal daripada yang ini. Yang ini padahal apa? NPP, niki pun penak. Tapi desainnya memang dia tipis dari sananya gitu loh. Seperti itu. Jadi misal kalian beli seher yang buta atau seher yang mentah dan sehernya itu universal, pasti seher-seher balap ringnya tipis-tipis. Nah gitu, jangan disakit bro. Berarti itu biar gesekannya sedikit. Terus apa lagi? Terus kalau modif motor itu caranya gimana bang? Maksudnya pakai seher apa gitu loh? Oke, jadi rubahan pertama pada piston adalah kalian harus tahu dulu motor kalian itu pakai pen piston ukuran berapa mili. Pen piston dalam batak itu macam-macam. Ada yang pakai 13, 14, 15, 16, macam-macam. Golongan Honda biasanya dia pakai di untuk bebek ya, Honda bebek dia ada di 13 mili. Yamaha bebek 13 mili. Terus Suzuki 14 mili untuk bebeknya. Kawasaki 13 mili seperti itu. Jadi kalian tinggal milih aja. Misal kalian motornya Jupiter, nah diameter pistonnya 51 misal. Kalian kemarin bore up pakai ukuran 55,25 misalnya. Kan nggak ada, kecuali merek yang memang khusus untuk balap. Tapi kalau misalnya kalian pengen ambil dari piston motor standar, ya kalian cari yang ukurannya mendekati itu 55,25. Misalnya kalian pakai seher Blijoy itu 56, pen 13 sama. Cuma nanti kalian masih tetap harus nyeting di sini. Setelah lanjut lagi guys, setelah kalian sudah memilih menentukan untuk diameter piston dan diameter pen piston yang sama dengan motor kalian, yang kedua yang kalian harus perhatikan sebelum kalian memilih seperti apa sih. Misal ini guys, nah pen piston dipasang bareng seperti itu, dijejerin seperti itu. Nah kalian bisa lihat dari samping tinggi yang mana. Apakah dengan ketinggian segini nggak mentok di head? Paham? Jadi bukan cuman pen pistonnya aja pas, diameternya yang kalian cari ada. Kemudian misal kalian pilih ternyata Blijoy, wow Blijoy. Setelah kalian harus ukur dulu kayak gini, ini lebih nongol apa enggak. Kalau lebih nongol bisa enggak ini ditipisin, masih mampu enggak ini untuk ditipisin gitu loh. Banyak
Jika kalian ingin tahu lebih lanjut bagaimana cara modifikasi piston dalam 4 tak, kalian bisa main ke bengkel kita di sini. Kita sharing-sharing, kita belajar bareng gitulah. Intinya bukan kita nggak pinter, cuman kita bisa sebagai tempat kalian untuk sharing bareng di sini, belajar bareng di sini seperti itu guys. Any question again? No. Oke. Sepertinya seperti itu aja guys, seperti itu aja dulu bahasan tentang piston ini ya. Besok kita lanjut lagi kepada video yang lain yang biasa terjadi kegagalan pada sepeda motor kalian. Oke, jika masih ada yang dirasa kurang jelas tanya aja di kolom komentar, tulis aja di situ. Nanti bagi yang kurang puas bisa minta nomor WA atau saya nanti tempel nomor WA-nya untuk kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut. Oke, selamat sore, salam dekorasi. Tak selesai kan? Padang.